Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gua di sini Billy Viali, tentunya di ngobrol bareng episode ke-26. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang tamu. Beliau adalah seorang wanita dan beliau adalah merupakan anggota TKN atau Tim Kampanye Nasional Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf di tahun 2019. Dan tentunya tema kita pada hari ini adalah segudang prestasi Pak Jokowi menjelang akhir periode kedua. Dan kita langsung sambut dan kita langsung sapa Ibu Feby. Halo Bu. Halo juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah pasti. Baik, Ibu sehat? Sehat dong. Sehat ya. Bagaimana Masnya? Sehat tidak? Sehat. Harus tentunya. sehat dan semangat ya. Betul. Bu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya Ibu mau datang di studio Jokpro 2024 Bu. Aduh, mantap nih. Oke Bu, kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi ya. Iya dong, pasti. Ya, nanti boleh ngemil juga. Oh gitu ya, bahaya nih cemilannya. Ibu, kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Siap. Ibu kan merupakan anggota TKN atau Tim Kampanye Nasional pada saat Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin di tahun 2019 ya. Nah, kita akan mengulas terkait dengan segudang prestasi Pak Jokowi di akhir periode kedua beliau. Nah, yang pertama Bu, Ibu juga salah satu ketua OSI, Organizing Committee ya. Betul. Tim kampanye daerah yang fokus pada pembentukan perguruan tinggi swasta se-Jabodetabek. Nah, sebelum ke sana boleh diceritakan Ibu kegiatan sehari-harinya ngapain, background pendidikannya, ambil jurusan apa, orang asli Jakarta kah? Boleh diceritakan ke Sobat Jokpro. Halo. Kita cluenya Sobat Jokpro nih. Betul. Ya. 2024 luar biasa penuh cinta. Iya. Sarangnya. Jadi gini, pendidikan dulu lah. Betul. Ya kan, mengenalkan audiensi diri berarti ya. Betul Ibu. Nama lengkap saya pasti orang kenalnya Feby aja gitu ya. Asli nama lengkapnya Dewi Febriani. Pendidikan hukum gitu ya. Lalu aslinya mana? Jawa dan Sunda. Jasun, perpaduan Jawa dan Sunda. Okay. Aslinya jadi begini. Lalu apalagi nih? Tadi pertanyaannya apa? Aslinya Asli Jawa lahir di Sunda. Jakarta. Lahir di Jakarta. Oke, nah Bu, kegiatan sehari-harinya? Oh, kegiatan sehari-harinya. Sekarang ngapain? Kegiatan sehari-harinya berbuat baik pastinya. Alhamdulillah. Berbisnis pasti ya, gitu ya. Salah satunya background saya pengusaha. Oke. Jadi sekarang ini yang lebih menarik dari seorang pengusaha adalah banyak mendengar dan melihat ke bawah. Banyak mendengar dan melihat ke Karena bawah. potensi bisnisnya juga bisa dari sana. Nggak menutup kemungkinan dari semua arah ya Bu? Dari semua arah. Oke. Gitu, jadi mungkin garis besarnya bahwa kalau ditanya kesibukan, banyak berbuat baik dan mendengarkan di bawah itu menginspirasi kita dari banyak hal. Seperti kopi hari ini, hobi saya kopi, Mas Billy. Karena buat saya kopi itu semacam inspirasi untuk diri saya dan mungkin buat teman-teman yang memang suka kopi juga. Betul banget. Apalagi kopinya kopi tanpa gula. Harus sehat ya. Merasakan kepahitan. Bukan. Keaslian kopinya gitu. Aslian ya. kopi. Berarti Ibu tuh pengennya yang asli-asli. Yang natural. Yang natural. Oke, Bu. Kita Siap. lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Siap. Boleh diceritakan nggak bagaimana akhirnya Bu Feby bergabung hingga dipercaya menjadi ketua OSI Tim Kampanye Daerah yang fokus pada pembentukan perguruan tinggi swasta di wilayah Bogor? Ya, tepatnya bukan di wilayah Bogor. Jadi lebih kepada di Jakarta, tapi megangnya kan Jabodetabek kan, karena kebetulan tinggalnya saja. Artinya kalau kenapa dipercaya menjadi ketua OC, saya sebenarnya tidak gila sebuah jabatan atau sebuah apalah itu artinya sebuah posisi buat saya begitulah ya kan, Mas Billy. Jadi tidak mengerti seperti apa saya diarahkan ke sana. Di awalnya saya punya restoran di mana saat itu fenomena politik sedang kencang-kencangnya, Mas Billy. Di tahun berapa tuh Bu? 2018, 2019. Oke, ya. Ya. Jadi tidak sengaja yang pro A, pro B gitu saat itu. Saya mendengar saja. Tadi hobinya saya mendengar itu. Saya seorang ibu, saya mau memposisikan sebagai seorang ibu untuk berjiwa mereka yang memilih dengan selera masing-masing. Mas Billy tadi kopinya pakai susu, saya kopi hitam. Saya tanpa gula, Mas Billy pakai gula. Walaupun judulnya sama-sama kopi. Ya, ini semacam kolaborasi. Ilustrasinya saja buat saya gambarkan. Artinya kembali ke pertanyaan Mas Billy,
tidak disengaja dipilih karena saya tidak ingin sebuah jabatan atau posisi. Mereka melihat, mempercayakan saat itu kumpul dengan tim-tim yang lain, saya ditunjuk. Ketuanya perempuan saja. Karena dari wakil dulu tadinya, wakilnya laki-laki, ketuanya perempuan saja. Saya diam, padahal saya belum bicara begini, masih diam menyimak orangnya. Kenapa saya dipilih juga saya bingung, Mas Billy. Pertanyaan yang membingungkan saya, kenapa saya dipilih mereka. Tapi saat mereka memaksa saya, karena awalnya saya menolak hampir 2 kali, Mas Billy, untuk posisi itu. Jangan saya, pilih yang lain saja gitu ya. 2 kali ditolak nih sama Ibu ya kan? Saya tetap mendukung kalian, yang terbaik intinya harus ada untuk rakyat. Itu pesan saya. Kalau mereka ada untuk rakyat, saya dukung. Karena saya memang awal sebelum saya menjadi seorang pengusaha, saya juga rakyat biasa. Sama seperti sobat-sobat Cokpro di luar sana, halo. Bahwa semua hidup ada proses yang harus kita jalani. Betul. Kuncinya, vitaminnya adalah tetap semangat, tetap fokus, dan tetap komitmen. Itu aja. Kita ikuti proses itu sehingga seperti anak tangga yang akan terus berjalan mengikuti proses dan waktu, gitu Mas Billy. Betul. Nah, saat saya banyak memberikan inspirasi positif ke mereka, ke para relawan-relawan, awalnya itu mewadahi di tempat restoran saya, awalnya itu menjadi ibu buat mereka mendengar, itu sebagai basic luar biasa buat mereka mungkin. Sehingga mereka memilih bahwa yang tepat adalah saya saat itu. Kan saya tempat menolak, saya tidak mau. Karena saya punya usaha, jadi lebih baik kalian jalan tapi saya dukung. Tetap memaksa sampai 2 kali ya. Begitu dengan alasan mereka memilih kenapa saya, dengan alasan yang tadi saya sebutkan, salah satunya mungkin karena saya bisa menjadi seorang ibu, bisa merangkul, bisa menenangkan, bisa memotivasi, sehingga saya dipercaya untuk jabatan Ketua OC. PTS ini terbentuk karena melihat bahwa pentingnya kaum intelektual bersuara. Karena rakyat-rakyat menunggu pemikiran, gagasan kalian, aktivitas kalian mendukung fenomena politik saat itu untuk terlibat, sehingga saya terpikiran untuk menggerakkan ini dengan visi misi yang kita satukan dengan teman-teman yang lain waktu itu. Gagasan ini bukan dari saya, tapi dari teman-teman yang lain. Sehingga saya hanya intat melengkapi dengan teman-teman saya di luar negeri. Jadi nggak hanya PTS saja, perguruan tinggi swastanya, tapi melengkapi dengan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman yang di luar negeri saat itu. Jadi pelengkaplah dan meracik sebuah ramuan yang menarik, sehingga terpilihlah menjadi Ketua OC di kampanye tahun lalu untuk dipercaya menggerakkan kaum intelektualnya bersuara. Berarti khusus untuk teman-teman yang pada saat itu sedang berada di mungkin fakultas-fakultas atau universitas-universitas seperti swasta. Nah, Bu, kenapa di perguruan tinggi swasta? Kenapa? Pasti kan ada beberapa mungkin like divisi-divisi ya. Nah, kenapa di perguruan tinggi swasta? Kenapa nggak swasta? Kenapa nggak negerinya juga digabungkan gitu ya? Itu tadi awalnya memang sudah menjadi bentuk nama judul yang sudah dirembukan oleh teman-teman rekan-rekan yang lain, termasuk di SC, kan ada OC pasti SC ada dong. Ya, mereka sudah membentuk itu, saya hanya menjalankan karena saya sevisi dengan mereka. Artinya kalau membujuk saya untuk menjadikan saya di posisi itu, saya tidak gila posisi. Tadi saya sudah sebutkan di awal, saya harus melihat dulu visi misinya sejiwa atau sefrekuensi nggak dengan saya. Gitu. Kalau sejiwa, sefrekuensi, pasti begitu masuk logika saya. Setelah saya tolak, karena saya menolaknya itu bukan karena tidak sejiwa dan sevisi, tapi lebih kepada waktu saat itu. Berarti saya harus spare waktu. Saya tipe orang yang tadi saya bilang, kalau saya sudah berkomitmen untuk saya okekan, berarti saya harus komitmen penuh di dalamnya. Sampai akhir. Sampai akhir, perjuangan akhir dan sampai detik ini. Tetap ada untuk Pak D. Jokowi. Nah, Bu, kalau kita lihat kilas baliknya nih saat masa kampanye pada saat itu 2019, bagaimana atmosfer yang terjadi di antara masyarakat di sekitar? Sangat menarik. Apalagi apalagi Ibu yang memimpin kan. Jadi gini, sebelum fenomena politik dipilih dan merangkul mereka relawan-relawan di restoran saya
selain backgroundnya saya pengusaha, saya membuat usaha itu melihat sebenarnya saya belajar usaha itu dari sebuah riset yang saya memang menyukai fenomena riset ini gitu. Artinya orang mau berusaha itu harus melihat dulu kebutuhan masyarakat yang diinginkan apa saat itu. Demand-nya. Ya, saya pelajari itu sehingga kok berkorelasi dengan fenomena politik. Zaman kampanye saat itu juga. Karena hobinya selain olahraga, mungkin yang sudah bisa melihat saya udah tahu, wah Ibu Feby ini gila olahraga ini kan. Saya ini selain suka olahraga, suka ke alam. Kadang-kadang tidak disengaja saya mendengar apa yang terjadi di masyarakat. Gitu ya. Ternyata mengasihkan untuk kita menjadi pendengar yang baik. Gitu ya. Selain banyak saudara, banyak orang yang menyayangi kita, banyak bisa bermanfaat buat mereka, itu buat saya mengasihkan. Masyarakat ini menginginkan sebuah sosok pemimpin negara saat itu, di mana ingin ada perubahan yang dampaknya buat rakyat juga. Dari sudut yang paling objektif adalah ekonomi. Karena buat saya negara yang kuat adalah negara yang pondasi ekonominya juga ikut kuat. Ya, walaupun komponen-komponen lain pendukungnya banyak, masyarakatnya, SDM-nya, pendidikannya ya, gitu ya, hukumnya juga penting gitu ya. Karena kebetulan orang hukum, jadi saya memantau juga hukum-hukum yang berlangsung sebagai bagaimana nilai-nilai hukum itu dan fungsinya selaras atau tidak. Itu punya dampak. Jadi hal kecil itu punya dampak, Mas Billy. Nah, rakyat ini ingin kalau kita pukul rata saja dari sekian persen rakyat Indonesia dan dari sekian yang tempat-tempat saya kunjungi, intinya mau sosok pemimpin yang punya keberanian, karena memimpin Indonesia saya rasa bukan hal mudah. Kenapa saya bilang begitu, Mas Billy? Pertama, masyarakatnya majemuk. Nusantara loh, ujung ke ujung punya karakter yang berbeda, kebiasaan adat yang berbeda, betul ya? Betul. Agama apalagi, gitu ya. Jadi harus kuat. Fondasi awalnya harus berani bersikap, tidak mudah dibentuk. Lalu apalagi mau mendengarkan rakyat. Buat saya, profil Pak D. Jokowi ini dari beliau dulu di Solo, saya sudah lirik biografi beliau. Ada sosok rakyat biasa sama seperti kita, kok bisa akhirnya jadi presiden. Ini sesuatu atmosfer yang hebat nanti ke depannya untuk para anak-anak muda, para generasi yang lainnya punya semangat bahwa kita bisa someday menjadi pemimpin negara kalau kita mau mendengarkan rakyat. Cluenya itu. I see. Bukan karena mau menjelang 2024 loh. Jangan jadi kayak musim duren dadakan gitu. Jangan, mohon maaf. Tahu dong. Saya melihat ke bawah rakyat, jadi kekecewaan mereka, keputusasaan mereka dengan keadaan mereka itu, mereka berharap dengan sebuah sosok pemimpin negara yang memang ada untuk mereka. Walaupun tidak semuanya rakyat seperti itu kita samaratakan, toh banyak juga rakyat yang sudah berhasil bangkit dari keterpurukan mereka, keadaan mereka, betul ya? Betul. Artinya sebuah pemimpin yang dibutuhkan adalah yang smart, memberikan komponen pendukung buat mereka, gitu ya, yang mau hadir mendengarkan mereka. Kadang-kadang cluenya adalah gini, rakyat itu kadang-kadang tidak butuh solusi, Bu Feby. Tidak semuanya butuh solusi. Butuh apa, Bu? Pak? Butuh didengar dan butuh diperhatikan. I see. Itu cluenya pertama. Dan itu ada di Pak D. Jokowi. Sehingga Presiden ke-7 ini buat saya unik. Selesai kampanye kemarin, saya tidak berhenti mengimplementasikan program-program beliau terserap ke masyarakat bawah. Makanya saya membuat sebuah yayasan yang saya dirikan tanpa meminta ngecrek, bahasanya kan, ngecrek ke donasi-donasi atau donator-donator, tidak. Alhamdulillah dari rezeki saya saja. Atau dari anak-anak tim yang saya didik untuk bekerja. Hasilnya kita sumbangkan untuk yang mana yang perlu kita bantu. Dan mendengarkan program-program Pak D
sampai nggak ke rakyat. Oke, I see. Atau plus minusnya pasti ada, karena kan reaksi aksi ada, dampak setiap kebijakan juga ada. Itu saya pelajari untuk memberi insights baru atau melengkapi komponen, karena saya fans berat beliau. Halo Pak D. Jadi buat saya tuh Indonesia nggak butuh banyak orang pintar juga, terlalu banyak orang pintar juga, karena orang pusing kepala, terlalu ingin maunya pendapatnya diterima, kan gitu ya. I see. Yeah. Sebenarnya salah, bukan pendapat. Kan tadi saya bilang bukan pendapat juga, bukan solusi juga, tapi mau nggak mendengar, mau nggak menyimak, gitu ya. Mau nggak menggunakan nuraninya, bapak-bapak hebat di luar sana. Jadi tolong banyak-banyak turun ke bawah. Jangan banyak hanya mendengarkan saja. Kadang-kadang apa yang didengar bisa salah, tapi apa yang dilihat, insya Allah tidak salah. Yes, sih, betul. Nah, Bu, Ya. kan Ibu nih sering turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, banyak dong pro dan kontranya. Kalau menanggapi Luar biasa nih. kalau menanggapin yang pro kan ya udah easy lah ya, gampang. Bagaimana menanggapi Yang kontra? orang-orang kontra pada atmosfer politik 2019? Yang kemarin hebat, dindingnya tuh tinggi, sangat tinggi. Jadi saya mempelajari bukan hanya karena saya di posisi tim suksesnya Pak D, tapi saya mempelajari tim lawan politik Pak D, dalam hal ini Pak Prabowo. Gitu ya. Saya hormat juga dengan beliau. Halo Pak Prabowo, semoga sehat selalu. Artinya yang masih minim harus kita pelajari dulu faktor sebab. Oke. Ya. Karena tidak ada sebuah akibat tanpa sebab. Ada faktor pendukung dan sebuah alasan hebat di dalamnya. Itu pelajari dulu, itu clue dari saya. Saya pelajari itu dengan baik, Mas Billy, karena saya coba mendengarkan rakyat di bawah. Jadi saya mengetahui gap tingginya adalah sebelah lawan politik. Mohon maaf Pak Prabowo kalau saya salah, dan tim sukses yang lain, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang saat itu memang berbeda pandangan politik, mohon maaf. Kita membahas ini bukan untuk menjadi kontra yang hebat lagi, karena itu sudah berakhir gitu ya. Tapi bagaimana diskusi kita hari ini di acara Jogpro 2024 menjadikan analisa kita bersama-sama untuk jiwa sportif itu harus dihadirkan di diri kita masing-masing. Betul. Karena sportivitas itu penting untuk mendidik kedewasaan kita, mendidik logika dan pikiran pandangan kita, bahwa setiap manusia itu sifatnya berubah. Sahabat-sahabat Jogpro di luar sana, perubahannya itu cuma ada berubah baik atau mau berubah buruk. Jadi perubahan itu dukungan lingkungan. Ya, gap yang tinggi tercipta kemarin di 2019 kampanye itu adalah tidak dipungkiri sebelah politik menggaungkan asap soal agama. Ya, saya rasa semua orang punya agama dan beragama, gitu ya. Dan kita harus hormati agama yang mereka percaya masing-masing, karena sudah menjadi ranah kepercayaan yang sifatnya sensitif sekali, betul ya? Betul. Saya tidak masuk di dalam detail lebih dalam mengkaji agama tersebut, tapi buat saya sebuah agama selalu harus mengajarkan kebaikan. Karena agama itu semacam pesan yang dikirim melalui kitab masing-masing. Yang utama objeknya, vertikalnya tetap ada, kekuatan terbesarnya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Betul. Nah, saat itu dicelupkan atau di in-touch dalam kemasan politik kemarin, saya melihat ada sesuatu sinyal yang berbahaya, Mas Billy. Buat rakyat di bawah yang notabene tidak bisa kita samakan pola pikirnya dengan kita juga, betul ya? Yes. Karena mereka ada faktor pendukung lain, mungkin maaf ya, ekonomi, pendidikan, lingkungan. 3 hal ini berpengaruh pada pandangan politik masyarakat di bawah, Mas Billy dan teman-teman sahabat Jogpro di luar sana, betul ya? Betul. Dan ini punya dampak secara psikologis luar biasa hebat. Fanatik yang tinggi diciptakan untuk sebuah benteng kepentingan-kepentingan politik di dalamnya saat kampanye lalu. Saya hadir di awal, saya sudah bicara bahwa saya hadir untuk menjadi ibu buat kalian.
Kita satu rumah, Indonesia, berbeda selera, hal wajar. Mundur ke belakang sedikit, Mas Billy kopinya pakai susu atau creamer, saya kopi hitam tanpa gula. Satu ruangan, satu hari yang sama, satu atmosfer yang sama, tapi selera berbeda. Apakah saya harus memaksakan Mas Billy harus minum kopi hitam seperti saya yang tanpa gula? Kan tidak. Tidak baik. Hormati keputusan masing-masing, selera masing-masing gitu ya. Itulah yang pada akhirnya saya turun gunung jadinya. Yang tadinya nggak mau terlibat terlalu dalam di dunia politik, jadi ikut-ikutan. Karena saya tergugah hati nurani dengan sendirinya bahwa ini berbahaya. Mohon maaf ke depannya nanti 2024 semua yang mencalonkan ABCDE, tolong dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di luar sana yang menonton diskusi kita hari ini, saya tidak memaksakan selera Anda, pilihan Anda, keinginan Anda, pandangan Anda, siapapun yang Anda pilih, saya hormati itu, betul ya? Betul. Tapi satu hal pesan saya hanya sebagai seorang ibu buat kalian, sama kita sama-sama satu rumah tadi, satu atmosfer tadi, satu Indonesia. Saat apapun nanti keputusan finally-nya, betul ya? Hasil KPU nantinya, betul nggak Mas Billy? Betul Ibu. Sisipkan jiwa sportivitas tinggi pada diri kita masing-masing untuk kita merajut bahu-membahu, merangkai, tujuannya tetap harus sama, apa? Membentuk Indonesia lebih baik lagi. Betul. Bukan hanya menggulung masalah-masalah yang sudah terlewati. Jadi kita mundur ke belakang dong Bapak Ibu atau sobat-sobat Jogpro di luar sana, bahwa kita akhirnya membuang waktu kita sia-sia hanya untuk sesuatu hal yang masanya harusnya sudah kita lewati. Jadi bicara politik tertinggi waktu itu disisupi soal agama. Jadi pesan saya ke depannya nanti 2024, tolong, agama itu hubungan yang paling sakral dan intim kita dengan Tuhan, dengan Allah semata. Tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya dengan pilihan-pilihan kita. Jadi yang dilihat adalah visi misi untuk Indonesianya. Betul ya? Betul. Kinerjanya. Lalu apa seleranya kita terhadap pemimpin ke depannya? Itu pilih saja yang menurut kalian lihat. Walaupun memang tidak kita pungkiri agama menjadi pondasi, karena karakter akhlak dibentuknya dari agama ya. Tapi tolong untuk digaungkan isunya jangan dong agama. Gitu ya. Oke. Itu aja. Betul. Nah, Kak, baru saja nih kemarin ada rilis survei terbaru dari Litbang Kompas bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin meningkat hingga 73,9%. Apa tanggapan Kak Feby mengenai hal ini? Litbang riset ya, hampir 73 ya, luar biasa, hampir mendekati sempurna. Pak D, saya manggil Pak Jokowi Pak D karena ada darah Jawanya, jadi sedikit manggilnya Pak D, agak lebih akrab sedikit gitu ya. Jadi ini sesuatu hal pencapaian, karena ada riset berarti ada pencapaian yang diinginkan atau menjadi tolak ukur implementasi bekerja. Ini sesuatu hal yang fantastik, luar biasa, mendekati 100%. Jadi minusnya hanya sekitar 17%. 20%. 27% itu sedikit. Jadi kita sudah mencapai 50% lebih, betul ya? Betul. Ini saya rasa yang disebut Badan Riset Litbang ini kan bukan main-main. Tolak ukur mereka untuk meriset itu juga harus ada dasarnya, betul ya? Betul. Mas Billy, sahabat-sahabat Jogpro di luar sana atau saudara-saudara saya yang menonton diskusi kita hari ini kita tidak boleh pungkiri hati itu tadi dengan menghadirkan sportivitas tadi, bahwa kenyataannya, the real of faktanya, kita pilih atau tidak pilih Pak D saat itu dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, tetap mereka mau bekerja untuk Indonesia. Jadi amanah yang kemarin dalam proses kampanye lalu beliau sudah implementasikan itu dengan bukti nyata. Artinya pesan saya, mencapai 2024 ini tinggal dikit lagi nih. Betul. Jadi siapakah pilihan saudara-saudara, sobat-sobat di luar sana? Saya pesannya adalah boleh dong sedikit. Boleh. Pilihlah yang memang
Bisa kerja, 2 komitmen, ya. 3 ada untuk rakyat. Artinya kalau ada berarti mau mendengar, mau turun, ya. Dan pasti kalau bisa kerja sudah menjadi pondasi beliau bagaimana merangkai titik implementasi target beliau sebagai pemimpin untuk bisa mengurai permasalahan-permasalahan Indonesia. Termasuk permasalahan rakyat di dalamnya. Itu dibuktikan melalui Litbang Kompas 73% tidak main-main Sobat Jopro. Mudah-mudahan ini menjadikan tolak ukur siapapun yang kedepannya 2024, karena kebetulan ada Jopro 2024 lambangnya, maaf ya kalau saya lihat ada Pak Ade dan ada Pak Prabowo. Semoga ini menjadi suatu rumusan rangkaian kolaborasi yang menarik. Amin. Kita bersatu kembali di 2024. Rakyat yang memilih, karena komponen negara terbesar adalah rakyat. Jadi saat, saya merinding nih. Jadi saat rakyat menginginkan Pak D dan Prabowo berkolaborasi, insya Allah saya hadir untuk mereka. Mantap banget nih Kak Feby. Kalau tadi Kak Feby bilang manggilnya Pak D, saya manggilnya yang tadi Bu jadi Kak. Jadi biar akrab. Gitu ya Kak? Betul. Nah, jadi saya nambah muda dong. Lanjut nih Kak. Iya. Ngomong-ngomong tentang Pak D, Pak Jokowi, yang tidak pernah lelah untuk terus bekerja demi rakyat. Bagaimana sosok beliau di mata Kak Feby? Waduh, menarik. Pak D, begitu cintanya, begitu komitmennya saya dengan sesuatu hal yang sudah saya ambil keputusan. Jadilah kalau laki-laki yang gentle, kalau perempuan yang tangguh, gitu ya. Jangan pelentak-pelente. Salahnya kamu ambil tindakan, ambil juga resikonya, take it, lalu benahi, ambil hikmahnya, kan gitu ya, supaya jadi lebih baik. Bukannya ntar kesini, nanti kesana, kesini, tidak punya pendirian Anda, gitu kan. Nanti berpengaruh kepada takdir Anda juga. Ini motivasi sedikit. Artinya kalau ditanya pandangan saya terhadap Pak D, sosok yang 3 hal yang saya melihatnya. Pertama, sederhana, bersahaja, dan visioner. Makanya saya tidak mengalihkan pandangan saya. Tetap jatuh cinta ke Pak D ya? Tetap jatuh cinta sama Pak D. Presidennya Wong Cili. Pilihan saya tepat saat itu, baru ikut ke tim sukses Pak D di periode kedua saja Pak D. Di awal saya melihat juga Pak D, karena saya mengikuti biografi beliau, ditemukan oleh Pak Rudi. Jadi buat saya sampai detik ini saya memantau, saya tidak berhenti setelah kampanye dan pengumuman waktu itu. Saya tetap hadir menyerap program-program Pak D ke masyarakat bawah. Tadi yang membuat saya jatuh cinta dengan Pak D, respect, hormat. Insya Allah kalau dipercaya lagi dari rakyat Pak D, maju Pak D dan Pak Prabowo. Amin. Karena butuh sosok dari backupan pertahanannya juga. Kebetulan beliau di Menteri Pertahanan. Tuh. Karena kedepannya Indonesia butuh sosok yang sedikit itu ada di Pak Prabowo juga. Yang tegas ya. Oh ya. Ya. Kak, lanjut nih Kak. Siap. Kita tahu nih ya, selama 2 periode kemarin Pak Jokowi tidak pernah lelah, balik lagi terus kerja keras demi rakyat. Bahkan di tengah pandemi ini beliau mampu menstabilkan perekonomian bangsa. Luar biasa. Oke, kita tahu itu. Belum lagi pembangunan infrastruktur hingga di daerah-daerah terpencil. Apakah prestasi ini membuat Kak Feby bangga? Mengingat saat itu kakak termasuk salah satu orang yang turut mengkampanyekan beliau agar terpilih menjadi presiden. Ya. Kalau kita menyukai orang pasti kita mau berkorban, betul ya? Oke. Itu sugestinya. Yes. Di luar bawah alam sadar kita, karena kita begitu menyukai kan harus ada alasan. I see. Yeah. Nah, alasan itu kembali kepada selera masing-masing. Buat saya ditanya bangga, pasti bangga dong. Okay. Makanya sampai detik ini saya tetap berdiri untuk beliau. I see. Gitu ya. Saya belum tahu bagaimana fenomenanya nanti, apakah beliau benar-benar menginginkan lagi seperti itu gitu ya. Tapi yang jelas Pak D, kalau rakyat yang meminta,
Dan rakyat juga merasakan dampak-dampaknya selama Pak D 2 periode ini berjalan menjadi presiden kita. Bekerja tadi melalui riset Badan Riset Litbang juga hampir mencakupi 70, lebih dari 50%, malah 73. Itu suatu pencapaian yang luar biasa, fantastik buat saya. Kalau ditanya bangga, luar biasa bangga. Jadi artinya dalam hati saya tidak salah memilih Bapak. Dan mudah-mudahan di 2024 kolaborasi yang menarik dilengkapi oleh Pak Prabowo. Siap, mantap. Nah, menurut Kak Feby nih secara objektif, apa yang perlu dipertahankan dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Pertahankan banyak, yang baik-baik harus dipertahankan ya. Mungkin di-in-touch yang diperlukan. Artinya jangan sampai kita lalai dengan pencapaian riset-riset itu sehingga menurunkan kinerja kabinet-kabinet beliau. Bahwasanya seorang pemimpin sudah memberikan contoh mau turun ke masyarakat, ke bawah tanpa lelahnya. Pak D ini udah menclok sana, menclok sini, di sana, di sini. Itu energi luar biasa. Beliau seperti itu, banyak juga ada pro dan kontranya pasti. Ada yang suka, pasti sangat respect dengan kerja beliau. Yang tidak suka malah menganggapnya pencitraan, kan gitu ya. Nah, terlepas dari pencitraan atau tidak, dampaknya buat masyarakat itu ada. Kita tidak boleh pungkiri itu. Karena pencapaian 73% dengan tadi digambarkan oleh Mas Billy, infrastruktur sudah dicapai di mana-mana, ya. Contoh kecilnya saja, Papua itu saudara kita yang kadang, saya punya teman di Papua juga bercerita tidak dilirik untuk komponen infrastruktur saat itu. Maaf, saya tidak menjelekkan siapapun di sini, bukan ranah saya menilai itu, betul ya? Betul. Tapi saya bicara dari kenyataan rakyat saat itu yang bercerita ke saya. Dan itu sudah diimplementasikan, kita tidak pungkiri, oleh Pak D Jokowi dengan infrastruktur tol di mana-mana. Itu tujuan dampaknya cukup luar biasa karena nanti buat produksi, buat satu harga ya, perataan dalam aspek ekonomi dan lain-lain, mencapai tujuan Pancasila, keadilan seluruh rakyat Indonesia itu sudah diimplementasikan butir-butir Pancasila oleh seorang Pak D Jokowi. Itu tidak boleh kita pungkiri karena kita melihat itu sendiri. Dan tentunya baru kali ini kan Indonesia punya sirkuit di Mandalika. Wow, mantap banget tuh. Luar biasa Pak D. Kemarin lihat Instagramnya Marquez tuh kayak wah, mereka bangga banget punya datang ke Indonesia, bahkan foto-foto, bahkan sirkuit dengan sendirinya. Pembalap-pembalap itu mempromosikan wisata Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, rakyat-rakyat begitu saya lihat berita-beritanya juga punya dampak yang positif karena Pak D ini luar biasa berliannya, visioner tadi kan yang saya bangga ada 3 hal kan tadi, sederhana, bersahaja, dan visioner. Inilah yang membuat kalau kita punya punya sikap yang baik-baik, membersihkan hati kita juga pastinya, yang datang atau yang menjadi imajinasi visioner-visioner itu tercipta dengan sendirinya. Jadi kalau kita menanamkan kebaikan, datangnya yang baik. Artinya tabur tuai tadi. Nah, ini yang mengakibatkan, saya rasa Pak D juga di luar dugaan beliau gitu. Karena mungkin dia maksud tujuannya baik, bagaimana mengembangkan ini, bagaimana membuat rakyatnya begini. Itu pikiran-pikiran yang mungkin di luar sana yang tidak menyukai beliau atau menganggap beliau pencitraan dan sebagainya, apalah itu gitu ya. Dan dihinanya beliau dengan senyum dan bekerja, dibalas dengan bekerja, sampai pencapaian riset itu bukan hal-hal main-main. Saya yakinnya mereka akan berpikir juga dengan sendirinya bahwa yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk kita sebagai rakyat Indonesia, adalah bukti nyata kerja, bukan sekedar janji. Mantap banget nih Kak Feby. Nah Kak, kita ini kan dari komunitas Jokpro 2024 atau komunitas... Ini kapan sih berdirinya sih Mas Billy? Gantian nanya doang. Oh gitu ya? Jadi kita meresmikan Jokpro 2024 ini di tanggal 19 Juni 2021 ya? Seperti itu Kak. Jadi kita... baru-baru ya? Baru-baru ya, 9 bulan. Kenapa muncul? Kok saya jadi yang nanya ya?
Bahaya nih, makanya jangan jadi nyarinya saya, bintang tamunya bahaya ini. Siap. Kenapa Kak tadi? Kenapa muncul? Muncul ada perpaduan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang pertama pastinya kita ingin merealisasikan imajinasi masyarakat bahwa kita ingin membuktikan masih banyak orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Itu yang pertama. Dan masih banyak juga orang yang mencintai Pak Prabowo dong. Betul. Pastinya. Karena kan kemarin fenomenanya dilanjutkan. Kalau sinetron tuh melihat market yang lalu dibuat cerita judulnya untuk kebutuhan yang hari ini gitu ya. Luar biasa ini Jokpro ini. Gitu, dan maka dari itu terbentuklah komunitas Jokpro 2024. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kakak nih. Ini kan kita sekelompok masyarakat yang menginginkan Pak Jokowi kembali lagi memimpin di periode yang ketiga. Apa pendapat Kak Feby mengenai wacana jabatan 3 periode? 3 periode. Menarik nih. Jadi gini, memang secara amandemen kita punya undang-undang dalam hal seperti itu yang sudah ditetapkan, ya kan? Memang tidak ada sejarahnya menjadi 3 periode, setuju ya? Tapi di sini saya berbicara dari sudut pandang saya yang sebelumnya memang jadi tim sukses. Sebelumnya juga saya hadir untuk rakyat juga melihat ke bawah. Bahwasanya clue-nya terkait 3 periode kalau rakyat yang menginginkan tetap Pak D, karena rakyat adalah bagian komponen terbesar dan utama dalam sebuah negara, kita bisa apa? Itu. Artinya siapapun presidennya nanti, karena pencapaian yang luar biasa Pak D, semoga kalau ada nanti 3 periode akan harus lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya. Kan tadi saya bilang jangan lalai, jangan lalai. Karena PR kita makin banyak, bukan makin selesai. Rakyat kita majemuk, artinya banyak kepentingan di dalamnya yang harus kita urai bersama-sama. Makanya besar harapan sudahi pandangan-pandangan yang pada akhirnya nanti hanya menjebak posisi kita sendiri karena kita tidak melihat kenyataan yang sudah dibuatnya apa gitu ya. Boleh dibilang kadang-kadang kita hidup tuh ada benarnya feeling kita, ada salahnya juga feeling kita, kan gitu ya. Betul. Gunanya adanya salah dan benar, gunanya ada sebab akibat itu punya makna hidup yang luar biasa buat diri kita sendiri dan teman-teman Jokpro di luar sana. Pesannya adalah Pak D, kalau rakyat yang memilih dan menginginkan, apalagi kolaborasi ada Pak Prabowo, agar kita melebur menjadi satu untuk menyatukan masyarakat Indonesia dengan tujuan yang objek yang sama, yaitu membentuk Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia yang berjaya. Apalah itu dengan judul-judul itu, tapi satu hal, dampak itu di masyarakat harus menjadi tolak ukur keberhasilan kita memimpin Pak D bersama Prabowo nanti ke depannya di 2024. Jadi buat saya 3 periode bukan sesuatu hal yang menjadi keberatan dari sudut pandang saya loh ya. Betul. Mungkin teman-teman yang lihat, jelas Bu Feby tim suksesnya Pak D ya pasti oke, 3 periode gitu kan. Lalu ada dampak yang saya lihat, saya akan melihat kontra-kontra juga, bukan hanya pro. Kontranya dengan alasan begini selera ya, tadi berhubungan dengan selera tadi dan pemikiran yang berbeda tadi. Saya menghormati sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di luar sana yang memang tidak berselera dengan pilihan saya gitu ya. Saya menghormati itu, tapi satu clue dari saya, pesan saya buat saudara-saudara saya di sana yang menonton diskusi kita, bahwasanya kalau sudah ada yang berbuat nyata, kenapa harus memilih yang semuanya hanya janji-janji saja? Daripada pilih kucing dalam karung kan? Ya, artinya selama pencapaian 2 periode terpilih, lalu bekerja di 2 periode ini bukannya menurun tapi lebih baik, dan ingin jadi lebih baik lagi karena dipercaya masyarakat, bukan keinginan Pak D Jokowi. Saya rasa saya mengenal beliau sosok yang tidak berambisi. Jadi saya rasa tolonglah memilih dengan yang bukti nyata, bukan janji-janji. Kalau kita pilih pasangan, masa pilih yang cuma janji-janji? Manis-manis semua juga bicara manis bisa ya, tapi kalau bicara action nyatanya, perbuatannya, pengorbanannya gitu ya, sikap nyatanya,
Kan itu yang harus dipilih, kayak kita pilih pasangan hidup aja, kan begitu Mas Billy. Benar banget Kak Feby. Itu saudara saya, pesan saya begitu. Betul. Jadi masalah 3 periode buat saya, lanjutkan Pak D dan Prabowo. Rakyat ada menanti kinerja Anda lebih baik. Pencapaiannya kalau bisa jangan sampai 73% lagi, tapi meningkat terus hingga kita merasakan semua dampak yang positif buat rakyat bawah. Amin. Nah, Kak Feby, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk pemerintahan saat ini dan apa yang perlu diperbaiki? Pesan luar biasa. Saya sebenarnya nggak layak kasih pesan karena masih banyak di luar sana yang lebih baik, Mas Billy. Pakar-pakar yang hebat. Saya nih bukan orang hebat. Cuma saya melihat dari sudut mata pertanyaan ini harus saya jawab karena saya di sini sebagai narasumber. Jadi saya jawab adalah pesannya dengan pencapaian pertanyaan sebelumnya lead bank tadi, tolak ukurnya 73%, artinya pemerintah sudah mencapai cukup baik kinerja dengan jajaran-jajaran kabinetnya. Terima kasih para kabinet Indonesia Maju, para menteri mempertahankan kinerja Anda, pencapaiannya luar biasa. Adapun besar harapan saya ini berhubungan dengan apa yang perlu diperbaiki adalah banyak mendengar, baik menteri, baik dirjen. Presiden kita sudah mencontohkan turun ke lapangan langsung ke masyarakat. Ya, baru kali ini kita tidak bisa pungkiri bahwa sebelumnya presidennya tidak ada yang seperti ini. Ini tidak dibuat-buat karena beliau adalah rakyat bawah seperti kita bersama, jadi dia merasakan apa yang kita rasakan. Makanya ada suatu in-touch yang berbeda dari sosok pemimpin Indonesia yang ketujuh ini. Betul dong? Betul. Kalau pemimpinnya sudah bercontoh, mau turun ke bawah, mau mendengar, mau melihat, mau bekerja, jangan biarkan orang bekerja sendiri. Karena sehebat apapun yang dilakukan Pak D. Jokowi hari ini sebagai presiden kita yang harus kita hormati, apapun pilihan kalian suka tidak suka kita harus hormati karena beliau pemimpin kita. Ya, hormati lembaga legal yang sudah dipilih melalui KPU. Betul ya? Bahwa pesan saya, beliau tidak akan bisa mencapai 73% tanpa komponen-komponen pendukung lainnya. Apa komponen pendukungnya? Kabinet, menteri, dirjen-dirjen di bawahnya, ya. Lalu siapa lagi? Rakyatnya, gitu ya. Sudah redam, tujuan kita sama kok. Apa? Indonesia maju, Indonesia makmur, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul ya? Betul. Dalam segala aspek. Tolong Pak Menteri, Pak Dirjen, banyak-banyaklah turun ke bawah. Banyak-banyaklah, jangan hanya mendengar. Tadi saya kasih clue-nya di awal, mendengar bisa salah Pak. Tapi melihat tidak akan pernah salah. Kecuali Bapak matanya minus. Mohon maaf Pak, bercanda, izin. Artinya semakin banyak pemimpin yang mau turun dari pemimpin atasnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, melihat, saya pastikan nurani Anda akan hadir lebih banyak. Saya pastikan rasa bersyukur Anda tentang jabatan yang dipercaya oleh rakyat akan lebih banyak. Karena disitulah menciptakan kinerja dan kepuasan masyarakat dalam sub kementerian-kementerian bapak-bapak dan ibu-ibu di sana. Dan pencapaian ini bukan hanya Pak D saja yang dilihat, tapi bagaimana tim-tim ini bahu-membahu. Karena yang terpenting adalah teamworknya kan, bukan pemimpinnya. Ya. Pak D sudah memberikan contoh, jadi layaknya semua di bawah ikut mencontoh apa yang sudah diberikan contoh yang baik. Kurang lebih begitu pesan Lanjutkan saya. Pokoknya terus ya. Lanjutkan Pak D, Pak Prabowo. Kami butuh kalian juga, butuh Bapak juga. Buat saya kemarin, saya hanya bicara selera saja Pak. Pak D, karena saya mencintai beliau, melihat beliau ada untuk rakyat kecil. Semoga dengan intas perpaduan kolaborasi dengan Pak Prabowo di 2024 menjadikan nuansa luar biasa untuk melanjutkan tujuan bersama kita, yaitu Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia makmur, dan keadilan buat rakyat banyak. Saya ada buat kalian. Mantap. Obrolan yang sangat menarik guys, dan Kak, kita sebelum saya akhiri Ngopi ya, dulu dong. boleh tos dulu Kak? Luar biasa ini.
Ini luar biasa nih ya. Di belakangnya apa nih? Mas Billy belakangnya. Oh, kalau ini kan gambar Pak D sama Pak Prabowo, belakangnya ada tulisan komunitas Jokowi Prabowo 2024. Jokowi Pak Prabowo 2024. Semoga rakyat teman nonton ini menjadikan inspirasi luar biasa. Yang menjadi lawan politik nggak usah ketar-ketir juga ya Mas Billy, betul nggak? Karena komponen terbesar adalah kita kembalikan ke rakyat dan untuk rakyat. Nice. Salam Jokpro 2024. Itu tadi teman-teman Sobat Jokpro dimanapun kalian berada, kita sudah ngobrol bareng dengan Kak Feby, Ketua OSI Organizing Committee Tim Kampanye Daerah yang fokus pada pembentukan perguruan tinggi swasta se-Jabodetabek. Nah tentunya tema kita pada ngobar kali ini adalah segudang prestasi Pak Jokowi menjelang akhir periode kedua. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Kak Feby dapat menginspirasi Sobat Jokpro dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke manapun kalian berada. Gitu. Dan thank you banget Kak Feby. Semoga ini menjadi diskusi dan inspirasi yang luar biasa. Benar banget. Thank you ya Kak Feby sudah sama-sama Mas Billy. Thank you banget. Sama-sama. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Benar banget. Saya juga senang sekali kedatangan tamu yang sangat cantik. Aduh, luar biasa. Dadah Sobat Jokpro. Bye. Sampai jumpa.